Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Bagheera. Sri Murali yang memerankan sebagai Vedan. Vedan yang sedari kecil ingin menjadi pahlawan super. Setelah dewasa, kini dia menjadi polisi yang siap membasmi kejahatan. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Let's clean the city. Ada Mazumam 126, Rika Pedati 2843, Ridon 2802, Wasep Asep O3E, Daing Gasin 8998. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Inilah Vedan yang kecewa dengan institusi tempatnya bekerja. Vedan yang ingin menjadi sosok pahlawan, malah menemui banyak polisi-polisi yang menerima uang suap. Tekadnya yang tetap ingin membasmi kejahatan akan dilalui dengan caranya sendiri, dan cerita Bagheera pun dimulai. Sejak kecil, Vedan Prabhakar bercita-cita menjadi pahlawan super seperti Batman, Superman, Spider-Man, dan lain-lain. Ibu Vedan yang seorang guru menyadarkan putra tunggalnya itu bahwa pahlawan super tidak ada dalam dunia nyata. Mereka hanya bisa ditemukan dalam komik dan film. Menurut sang ibu, semua orang bisa menjadi pahlawan super, tapi tanpa memiliki kekuatan super. Salah satunya ayah Vedan, Prabhakar, yang bekerja sebagai polisi. Nah, siapapun yang hidup untuk orang lain adalah pahlawan super. Ayahmu juga pahlawan super karena berani melawan penjahat secara langsung, jelas ibu Vedan. Kini cita-cita Vedan ingin menjadi polisi seperti ayahnya agar bisa disebut pahlawan super. Vedan tidak akan gentar melawan penjahat manapun. Bertahun-tahun kemudian, Vedan yang sudah dewasa berhasil lulus akademi kepolisian dengan meraih medali emas. Vedan resmi disumpah menjadi seorang polisi. ACP Vedan langsung ditugaskan memimpin salah satu stasiun kantor polisi di kota Mangalore. Kedatangan Vedan disambut ramah anak buahnya yang kebanyakan polisi korup. Hari pertama bertugas, Vedan mengajak salah satu polisi senior, Narayana, untuk berpatroli. Mereka pergi ke pelabuhan tanpa menggunakan seragam. Semuanya terlihat lancar. Patroli hari-hari berikutnya juga tidak ada aktivitas kejahatan yang perlu dikhawatirkan. Narayana mempersilahkan atasannya menangkap penjahat manapun yang ditemukan. Hanya saja, jangan sampai mengganggu penjahat kelas kakap bernama Pujari yang menguasai daerah itu. Selain Pujari, ada pula nama Kotian yang kekuasaannya jauh lebih luas. Kotian mengendalikan semua pelabuhan. Polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Selama ini, polisi dan penjahat bekerja sama cukup baik. Buktinya, ketika Vedan meminta file-file kasus kejahatan kepada Narayana, Vedan dihadapkan dengan uang yang sudah dipenuhi dalam laci. Uang itu dikirim oleh mafia pasir, pengelola klub, tempat prostitusi, pelabuhan, dan lain-lain. Vedan tersenyum mendengar Narayana yang sudah terbiasa dengan uang suap. Saat itu juga, Vedan mengajak anak buahnya pergi ke orang-orang yang telah mengirim uang suap. Siapapun yang melakukan bisnis ilegal dijebloskan ke penjara tanpa pandang bulu. Setiap hari, Vedan membersihkan kotanya dari kejahatan. Sel tahanan kantor polisi penuh dengan para penjahat. Nama Vedan jadi populer dalam waktu singkat. Kesibukan sebagai polisi membuat Vedan lupa mencari calon istri. Ayahnya, Prabhakar,
yang juga polisi terpaksa turun tangan. Vedan diajak untuk melihat calon istrinya. Mereka pergi berdua karena ibu Vedan sudah lama meninggal. Gadis yang ditemui bernama Sneha. Dia berprofesi sebagai dokter di sebuah rumah sakit. Pihak keluarga memberikan waktu kepada Vedan dan Sneha untuk bicara empat mata. Sneha menyadari dirinya dan Vedan sama-sama orang sibuk. Mereka sepakat untuk saling mengenal terlebih dahulu. Jika nantinya merasa cocok, hubungan bisa dilanjutkan. Tapi jika sebaliknya, mereka akan berpisah secara baik-baik. Sejak saat itu, Vedan dan Sneha sering bertemu dan menghabiskan waktu bersama. Sifat masing-masing jadi lebih diketahui. Mereka berdua sama-sama orang baik. Contohnya, ketika ada wanita yang akan melahirkan, mereka bekerja sama memberikan bantuan tanpa pamrih. Setelah saling mengenal, Sneha memberitahu ayahnya bahwa dia menyukai Vedan. Begitu pula sebaliknya, Vedan mencintai Sneha. Mereka pun bertunangan. Urusan pribadi tidak membuat Vedan melupakan tugas utamanya. Dia tetap fokus mengurus pekerjaan di kantor polisi. Salah satu penjahat mengungkapkan dirinya bekerja untuk Jackie, tapi polisi diyakini tidak akan berani menyentuh Jackie yang tinggal di wilayah kekuasaan Pujari. Vedan tidak berpikir dua kali untuk pergi menangkap Jackie. Narayana yang ketakutan melihat keberanian atasannya itu. Wilayah Pujari sangat berbahaya. Benar saja, kedatangan polisi disambut perlawanan oleh Jackie dan gengnya. Vedan tidak mau mengalah. Anak buahnya diperintahkan bertindak tegas. Vedan tetap mengincar Jackie. Penjahat itu diseret paksa untuk dibawa ke kantor polisi. Siapapun yang menghalangi dihajar oleh Vedan. Pujari muncul meneriaki polisi. Dia tidak terima. Anak buahnya dipukul. Narayana sebagai polisi senior dikasari. Mobil polisi juga berani dilempar. Vedan tidak peduli dengan nama besar Pujari. Vedan menendang Pujari yang berani melawan polisi. Bukan hanya Jackie, Pujari juga akhirnya diseret ke kantor polisi. Pujari dijebloskan ke sel tahanan. Keberanian Vedan patut diacungi jempol, tapi tidak lama komisaris polisi menelepon. Vedan diminta segera datang menghadap. Tindakan Vedan dinilai telah melampaui batas. Saya bangga kamu sudah meningkatkan citra kepolisian. Itu sudah cukup. Jangan lanjutkan lagi, ucap komisaris. Vedan bingung dengan pernyataan atasannya itu. Apalagi Vedan diminta melepas Pujari. Kamu kan suka jadi pahlawan. Kamu senang tampil di koran dan TV. Saya bisa atur itu. Silahkan tangkap beberapa orang dan bunuh mereka. Tapi lakukan apa yang saya katakan, tegas komisaris. Vedan diingatkan untuk tidak bertindak semaunya. Institusi kepolisian hanya bagian kecil dari sebuah sistem. Sudah seharusnya orang-orang yang ada di dalam sistem bekerja saling menguntungkan. Semua ucapan komisaris membuat Vedan kesal. Vedan tidak menyangka komisaris yang dikenal jujur ternyata telah menggadaikan idealismenya. Ayah Vedan, Prabakar, yang merupakan anak buah komisaris, tiba-tiba muncul memarahi putranya. Vedan dianggap tidak menghormati komisaris, padahal jabatan yang dimiliki Vedan saat ini berkat bantuan komisaris. Vedan kaget mengetahui hal itu. Ternyata penugasannya saat ini bukan karena lulusan terbaik di akademi. Ayahnya telah membayar 50 lak, sehingga Vedan memiliki jabatan di kepolisian. Angka itu jauh lebih murah. Orang lain belum tentu bisa mendapatkan jabatan seperti Vedan, meski dengan uang 2 crore. Nepotisme membuat semuanya lebih mudah dan murah, tapi bukan hidup seperti itu yang diinginkan Vedan. Ayah, apakah ayah menerima suap selama ini? Tanya Vedan. Prabakar dengan jujur memberitahu bahwa semua polisi menerima suap. Praktik suap hal yang biasa di kepolisian. Vedan sangat kecewa dengan ayahnya. Sang ayah dianggap polisi jujur dan seorang pahlawan. Ternyata hidup dengan uang suap. Prabakar tidak mau disalahkan. Uang suap itulah yang telah membesarkan Vedan tanpa pernah kekurangan apapun. Saya penuhi semua kebutuhanmu sejak kecil. Saya sekolahkan kamu di tempat yang mahal. Gaji saya tidak akan cukup untuk membiayai semua itu, ucap Prabakar. Bukan hanya itu saja, ibu Vedan yang mengidap kanker bisa bertahan lebih lama
juga karena uang suap. Jika hanya mengandalkan gaji, Prabhakar tidak akan mampu membayar biaya rumah sakit. Jadi tolong, kamu juga harus bisa beradaptasi. Kamu harus belajar menjadi bagian dari sistem. Hiduplah dengan topeng, pesan sang ayah. Vedan terdiam, tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia jadi frustasi. Seragam yang begitu dibanggakan ternyata harus ditukar dengan menggadaikan idealismenya. Sepanjang malam, Vedan jadi mabuk-mabukan. Vedan tidak pernah menyangka profesi polisi begitu sangat memalukan. Keesokan harinya, Pujari yang sempat ditangkap Vedan sudah keluar dari penjara. Pujari jadi semakin merasa di atas angin. Vedan masuk kantor dengan kondisi masih pusing. Dia tidak peduli dengan keberadaan seorang ibu-ibu yang datang membuat pengaduan tentang anak gadisnya yang telah diculik dan diperkaos. Polisi tidak berani menindaklanjuti pengaduan si ibu yang meminta keadilan, padahal korban ikut datang mengadu. Polisi takut karena pelakunya anak buah Pujari. Gadis tidak berdosa itu putus asa. Polisi yang diharapkan bisa menghukum pelaku tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa diduga, gadis itu memilih jalan untuk mengakhiri hidupnya. Vedan yang ada di dalam melihat aksi si gadis yang akan bakar diri. Vedan sangat syok. Naasnya, Vedan gagal melakukan penyelamatan. Gadis malang itu meninggal membawa penderitaannya. Ibu korban hanya bisa menangis. Vedan pun sangat marah. Insiden itu membuat jiwanya terguncang. Tapi Vedan menyadari polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia meminta Narayana untuk membuat laporan bahwa gadis itu bunuh diri karena putus cinta. Tindakan Vedan bukan berarti pasrah. Vedan ingat dengan pesan ibunya. Jika seragam polisi tidak berguna karena terikat sistem, Vedan masih bisa memberikan keadilan tanpa seragam. Malam itu, Vedan pergi ke tempat para pelaku yang telah memperkaos korban dengan mengenakan cadar. Tanpa bicara apapun, Vedan memberikan hukuman setimpal. Seorang anak remaja yang ada di sana sampai ketakutan melihat aksi Vedan. Gaya Vedan begitu mengerikan. Vedan tidak mengajar mereka, tapi Vedan membunuh mereka semua dengan cara sadis dan bengis. Kasus pembunuhan itu ditangani oleh pihak kepolisian setempat. Narayana sampai mual, ingin muntah melihat kondisi mayat-mayat di sana. Ada yang terbakar, ada yang hilang tangannya, dan lain-lain. Polisi juga menemukan seorang anak remaja yang masih bersembunyi karena ketakutan di TKP. Anak itu menyebut pelaku pembunuhan hanya satu orang. Pelakunya dipanggil sebagai Bagheera. Nama Bagheera menjadi viral dalam waktu singkat. Semua media memberitakan tentang Bagheera yang dianggap kejam tapi juga manusia baik karena membunuh penjahat. Vedan datang ke TKP dengan gaya santai. Dia melakukan tugasnya sekedar formalitas. Tidak ada seorang pun yang mencurigai Vedan. Sikap Vedan di kantor juga tidak seperti awal bertugas. Vedan menerima semua uang suap dari para pelaku kejahatan. Tapi malam harinya, Vedan menghukum mereka atas nama Bagheera. Kepolisian tidak pernah serius menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Vedan yang menyelesaikan semua itu dalam satu malam. Identitas Vedan tetap aman karena selalu mengenakan cadar bergambar macan tutul hitam, satwa langka India yang jika di film kartun Jungle Book memang namanya Bagheera. Kepolisian merasa sangat terbantu dengan aksi main hakim sendiri yang dilakukan Bagheera. Berbeda halnya dengan Narayana yang curiga dengan atasannya. Lama-lama Narayana jadi yakin jika atasannya hanya berpura-pura menjadi polisi korup. Narayana percaya orang yang menjadi Bagheera adalah ACP Vedan. Mengingat setiap pengaduan masyarakat selalu saja diketahui Bagheera dan diselesaikan dalam satu malam. Dalam diamnya, Narayana bangga kepada Vedan. Aksi Bagheera semakin menggila. Jumlah penjahat yang dibunuh terus bertambah. Pujari dibuat tidak berdaya. Bagheera menjadi momok menakutkan bagi para penjahat. Berbeda halnya di media, ACP Vedan yang sebenarnya Bagheera ditulis sebagai polisi korup. Berita negatif tentang Vedan mengganggu Sneha. Vedan berkali-kali ditelepon, tapi tidak diangkat. Sneha sampai melabrak Vedan ke rumahnya.
Vedan terlihat tidak peduli dengan Sneha. Secara belak-belakan, Vedan mengaku tidak ingin berhubungan dengan Sneha lagi. Ucapan Vedan membuat ayahnya dan Sneha kaget. Tidak berhenti sampai di situ. Vedan memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. "Saya tidak ingin menikahi kamu. Kita jalani saja hidup masing-masing," tegas Vedan. Sneha berusaha tegar menerima keputusan Vedan. Sneha juga tidak menyukai perubahan Vedan yang dari idealis menjadi polisi korup. Mereka berdua resmi berpisah. Sementara itu, di luar wilayah kewenangan Vedan, seorang wartawan koran idealis, Ranggana, berani menulis berita tentang berbagai kejahatan Pujari. Tapi atasannya di kantor tidak mau menerbitkan berita itu karena bisa mengundang bahaya. Ranggana justru dilaporkan ke Pujari. Malam itu juga, Pujari bersama anak buahnya mendatangi rumah Ranggana. Wartawan idealis itu dibunuh tanpa bisa melawan. Untung saja, istri dan anaknya tetap dibiarkan hidup. Kasus pembunuhan itu ditangani oleh petugas polisi bernama Sidi. Putra Ranggana ingin memberitahu Sidi bahwa ayahnya dibunuh oleh Pujari, tapi sang ibu menutup mulut anaknya. Masyarakat sekitar juga tidak ada yang berani buka mulut. Sebenarnya, semua orang tahu bahwa Pujari adalah pelakunya. Hanya saja mereka takut bicara jujur. Polisi juga pasti akan melindungi Pujari. Buktinya, Sidi dengan cepat menyebut korban meninggal karena serangan guguk liar. Kata-kata Sidi membuat hati istri Ranggana semakin terluka dan berduka. Vedan mengetahui informasi tentang pembunuhan Ranggana dari Narayana. Malam harinya, Vedan beraksi menggunakan identitas Bagheera untuk membunuh Pujari dan Sidi. Kedua orang itu layak dihukum mati. Ketika polisi datang ke TKP, putra Ranggana menyebut pelakunya adalah guguk liar. Masyarakat juga memberikan kesaksian yang sama, persis seperti ucapan Sidi sebelumnya. Kematian Pujari bukan berarti kejahatan telah berakhir. Masih ada penjahat yang lebih besar bernama Kotian. Orang-orang itu tidak takut dengan adanya Bagheera yang menjadi pelindung masyarakat. Kotian ditugaskan bosnya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Jika gagal, bosnya akan datang langsung membunuh Kotian. Ancaman itu membuat Kotian bergerak cepat. Semua jaringannya di India digerakkan. Mereka menculik banyak anak-anak hingga orang dewasa untuk diperdagangkan. Masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya datang mengadu ke kantor polisi. Dalam 3 hari, tercatat ada 87 orang yang hilang. Vedan memberikan perhatian khusus karena hal semacam itu bukan kasus hilang biasa. Petunjuk yang didapatkan nomor HP salah satu korban terakhir aktif di kawasan pelabuhan yang dikuasai Kotian. Vedan pergi ke pelabuhan di malam hari sebagai Bagheera. Rupanya di sanalah orang-orang yang telah diculik dikumpulkan. Vedan berusaha melumpuhkan para penculik, tapi Kotian dan anak buahnya sudah mempersiapkan diri dengan baik. Vedan cukup kerepotan karena lawannya menggunakan senjata api. Bahkan Vedan terkena tembakan. Vedan sadar diri tidak akan bisa menang. Dia memilih untuk kabur melarikan diri ke laut. Dalam kondisi terluka, Vedan berhasil sampai ke rumah mantan tunangannya, Sneha, yang seorang dokter. Di sanalah Vedan pingsan tidak sadarkan diri. Vedan terbangun setelah diobati oleh Sneha. Saat itu juga Veda ingin pergi lagi, tapi Vedan tidak menemukan cadarnya. Ternyata cadar Vedan sudah berada di tangan Sneha. Itu artinya Sneha mengetahui jika orang yang selama ini menjadi Bagheera adalah Vedan. Untungnya, Sneha tidak berkata apapun. Sneha membiarkan Vedan pergi. Satu hal yang pasti, penilaian orang-orang tentang Vedan salah besar. Sneha kembali memasang cincin pertunangannya yang sempat dilepas. Vedan pergi ke rumah Kotian yang menjadi dalang utama penculikan. Rupanya Kotian sendiri sudah pasrah dengan hidupnya. Kotian melakukan penculikan atas perintah bos besarnya, Rana yang memiliki bisnis perdagangan organ. Rana marah besar karena Kotian gagal membunuh Bagheera yang telah mengusik bisnisnya. Anak buah Kotian telah dibunuh. Sedangkan Kotian memilih mengakhiri hidupnya sendiri di hadapan Bagheera alias Vedan. Kini, Vedan harus menghadapi penjahat terbesar yang bernama Rana. Hal yang tidak disadari Vedan, musuh lainnya sudah menunggu. Dialah Ramakan Apaya, kepala CBI India. Karena ternyata petugas polisi Sidi yang telah dibunuh Vedan adalah putra kandung Ramakan. Sebagai kepala CBI, Ramakan memerintahkan petugas terbaiknya, Guru, untuk membunuh Bagheera. Guru juga sangat dekat dengan Sidi. Guru bergerak cepat untuk menangkap atau membunuh Bagheera.
Semua kekuatan dikumpulkan, termasuk bantuan dari pihak kepolisian yang terkait. Vedan sendiri mulai mencari informasi tentang Rana yang memiliki luka bakar di wajahnya sejak remaja. Tapi informasi tentang Rana sangat minim. Vedan menyadari Rana tidak bisa dilawan seperti penjahat biasa lainnya. Persiapan harus dilakukan. Vedan menemui salah seorang hacker handal, Akash, yang diyakini bisa membantu. Rupanya, Akash sudah mengetahui bahwa ACP Vedan adalah orang yang menjadi Bagheera. Akash tidak memiliki pilihan lain kecuali membantu Vedan. Jika tidak, Akash bisa ditangkap atau dibunuh. Vedan dan Akash mulai mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk membasmi kejahatan. Seorang siswa yang pandai membuat sengatan listrik juga direkrut. Ada pula penjual petasan yang mampu membuat bom. Vedan bersama ketiga orang yang membantunya bekerja keras menyiapkan banyak hal, mulai dari senjata rahasia hingga topeng yang akan digunakan oleh Bagheera. Di waktu yang bersamaan, petugas CBI terus mencari keberadaan Bagheera. Mereka kesulitan mendapatkan informasi. Masyarakat juga lebih mendukung Bagheera yang dianggap sebagai pahlawan penumpas kejahatan. Guru memanggil Vedan dan anak buahnya. Mereka diomeli karena bersantai-santai. Padahal di kota, mereka ada pembunuh bernama Bagheera yang sangat meresahkan. Vedan bosan mendengar ceramah guru. Dia meminta izin pergi untuk mengurus mobil baru yang sudah dibeli. Guru yang mengetahui Vedan, seorang polisi korup, hanya bisa geleng-geleng kepala. Setelah pulang ke rumah, Vedan menemukan Sneha ada di sana. Sneha tidak mau pergi meski diusir, sampai-sampai Vedan terpaksa menampar Sneha. Bukannya sedih, Sneha justru memeluk Vedan. Padahal Vedan memutuskan pertunangan demi kebaikan Sneha sendiri. Tapi cinta Sneha membuatnya kuat untuk menanggung apapun. Vedan tetap fokus menyelidiki Rana. Informasi yang didapatkan dari HP Kodian, tagihan listrik di pemukiman Upala, sangat mencurigakan karena terlalu besar. Vedan pergi ke Upala. Ternyata di sana menjadi salah satu lokasi operasi organ yang dijalankan Rana. Vedan melakukan penggerbekan sebagai Bagheera dengan penampilan barunya yang mengenakan topeng. Anak buah Rana yang ada di sana dibunuh. Tidak seorang pun dibiarkan hidup, termasuk dokter dan pelanggan yang terlibat kejahatan itu. Vedan berhasil menyelamatkan puluhan korban. Guru datang untuk mencari petunjuk tentang Bagheera. Sayangnya, tidak ada informasi apapun yang didapatkan. Vedan sendiri terus bergerak. Beberapa lokasi yang menjadi tempat operasi pertukaran organ diserang. Senjata, bom, dan berbagai alat yang diciptakan meluluhlantahkan anak buah Rana dan bisnisnya. Rana mengalami kerugian besar. Nama Bagheera semakin populer dan menjadi ikon masyarakat. Guru belum juga mampu melacak Bagheera. Tekanan dari kepala CBI membuatnya frustasi. Ditambah lagi, masyarakat sangat mengidolakan Bagheera. Guru tidak mau menerima kenyataan bahwa Bagheera adalah pahlawan pembasmi kejahatan. Guru berhasil mendapatkan rekaman CCTV saat Bagheera beraksi. Cara Bagheera memegang senjata diyakini bukan orang biasa. Bagheera pasti pernah mendapatkan pelatihan di ketentaraan atau kepolisian. Di sisi lain, Rana tidak tinggal diam, bisnisnya dihancurkan. Apalagi dia akan mengirim 5.000 orang ke Sri Lanka. Rana ingin menjebak Bagheera agar tidak ada lagi pengganggu. Salah seorang anak buah Rana, Yogi, diminta mengaktifkan HP-nya
agar dilacak oleh Bagheera. Jebakan itu pun berhasil. Bagheera alias Vedan langsung pergi ke tempat Yogi. Kedatangan Bagheera disambut oleh Rana dan anak buahnya. Bagheera sudah terkepung. Bagheera memberikan perlawanan yang sengit. Dia juga menggunakan senjata dan bom untuk melawan. Rana harus pergi mengurus pengiriman. Masalah Bagheera diserahkan kepada anak buahnya. Bagheera tidak mungkin selamat melawan banyak orang. Prediksi Rana keliru besar. Bagheera tidak mudah ditaklukkan. Kekuatan Bagheera mampu membunuh anak buah Rana. Bahkan ketika ditindih banyak orang, Bagheera masih mampu keluar untuk menggunakan senjata sengatan listrik. Bagheera terluka. Untungnya, dia berhasil membunuh semua anak buah Rana yang ada di sana. Bagheera alias Vedan pergi ke rumah Sneha untuk mengobati lukanya. Sneha selalu mengobati Vedan dengan penuh cinta. Hal semacam inilah yang membuat Vedan memutuskan pertunangan. Sekarang saya datang dengan luka. Suatu saat nanti bisa saja mayat saya yang datang. Kamu tidak akan bahagia menikah dengan saya, ucap Vedan. Sneha tidak mau mengerti. Sneha justru bangga jika bisa menemani Vedan yang mewakafkan hidupnya membasmi kejahatan. Bagi Sneha, bisa menjadi istri Vedan akan sangat membahagiakan meski hanya sehari. Sneha tidak takut jika harus menjadi janda bagi seorang pahlawan. Hati besar Sneha membuat Vedan berubah pikiran. Vedan bersedia melanjutkan hubungan mereka. Sementara guru mendapatkan petunjuk penting tentang Bagheera. Para penjahat yang dibunuh Bagheera berawal dari adanya keluhan masyarakat ke kantor polisi tempat Vedan bertugas. Anak buahnya diminta mendapatkan pengaduan itu. Setelah diselidiki ke masyarakat yang melapor, pelakunya dibunuh oleh Bagheera. Guru memanggil salah satu polisi yang bertugas di kantor Vedan. Guru ingin mengetahui semua polisi di sana. Salah satu dari mereka pasti Bagheera. Tapi semua polisi di sana korup. Apalagi ACP Vedan yang sangat bahagia mendapatkan banyak uang suap. Menurut polisi itu, awalnya Vedan sangat jujur dan bertanggung jawab. Vedan tidak mau menerima uang suap. Banyak penjahat ditangkap. Vedan berubah setelah dipanggil oleh komisaris. Puncaknya, ada seorang gadis yang melakukan bundir di depan kantor polisi. Sejak saat itu, Vedan tidak peduli apapun lagi kecuali uang suap. Guru curiga dengan perubahan karakter Vedan. Apalagi orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian gadis itu dibunuh oleh Bagheera pada malam harinya. Guru melihat video rekaman saat Vedan masih di akademi pelatihan. Cara Vedan memegang senjata sama persis dengan Bagheera. Guru juga mencoba memindahkan topeng Bagheera ke wajah Vedan dan hasilnya sangat-sangat cocok. Guru bisa memastikan bahwa Bagheera adalah ACP Vedan. Informasi penting itu dibocorkan oleh salah satu anak buah guru ke kelompok Rana. Identitas Bagheera jadi terbongkar. Vedan juga mengetahui dari Akash terkait keberadaan korban penculikan lainnya. Vedan bergegas ke pelabuhan. Ayahnya, Prabhakar, sampai terbangun. Prabhakar curiga melihat Vedan pergi di tengah malam. Prabhakar masuk ke kamar Vedan. Saat itulah Prabhakar melihat semua pekerjaan putranya selama ini. Prabhakar tidak pernah menyangka jika orang yang menjadi Bagheera adalah Vedan. Prabhakar takut putranya terbunuh. Vedan sendiri masih dalam perjalanan ke pelabuhan. Sneha menelepon, tapi yang bicara justru Rana. Rupanya Rana sudah menculik Sneha. Rana meminta Vedan tidak pergi ke pelabuhan. Jika masih ngotot, Sneha akan dibunuh. Silahkan kamu putuskan sendiri, mau menyelamatkan gadismu atau menyelamatkan 50 orang yang ada di pelabuhan, ujar Rana. Ancaman itu bukan sekedar omon-omon. Rana menyakiti kaki Sneha. Jeritan Sneha yang kesakitan membuat Vedan bergerak cepat. Rana terus menyiksa Sneha untuk mempermainkan Veda. Setelah disiksa, Sneha justru tertawa. Sneha yakin Vedan tidak akan datang. Vedan pasti lebih mengutamakan 50 nyawa daripada Sneha seorang diri. Benar saja, Vedan sudah sampai di pelabuhan. Sekitar 50 orang ditemukan ada di dalam kontainer yang akan tenggelam ke laut. Vedan berusaha mengangkat kontainer itu seorang diri. Sekuat tenaga, Vedan berjuang. Tapi di ujung telepon,
Vedan mendengar suara Sneha yang dipukul oleh Rana. Setelah itu, suara Sneha tidak terdengar lagi, alias meninggal. Vedan sangat terpukul. Gadis baik hati itu kini sudah tiada. Meski begitu, Vedan tetap berusaha menarik kontainer ke atas. CBI datang untuk menangkap Vedan alias Bagheera. Untungnya, pihak CBI masih memiliki hati, sehingga membantu Vedan terlebih dahulu mengangkat kontainer. Setelah 50 orang berhasil diselamatkan, CBI menangkap Vedan. Para korban penculikan yang telah diselamatkan sampai heran melihat pahlawan mereka ditangkap. Tapi guru tidak memperdulikan hal itu. Guru menugaskan anak buahnya untuk menembak mati Vedan di jalan daripada dibawa ke pengadilan. Petugas CBI yang bekerja untuk Rana akan menembak Vedan. Plot twistnya, petugas CBI itu yang terlebih dahulu ditembak oleh rekannya sendiri. Bukan hanya itu saja, 3 petugas CBI memberikan hormat kepada Vedan. Ternyata tindakan mereka atas perintah guru. Diam-diam, tindakan Vedan yang membasmi kejahatan didukung penuh oleh guru. Selain itu, guru juga mengetahui tentang Rana yang melakukan bisnis human trafficking. Melalui telepon, guru meminta bantuan Vedan untuk menghentikan Rana. Vedan, saya butuh bantuanmu. Rana sedang mengirim 2000 orang menggunakan kereta api ke pelabuhan Rameswaram. Kamu harus menghentikannya, ujar guru. Vedan bergerak cepat menyerang anak buah Rana di kereta api. Vedan melakukan semua itu seorang diri tanpa bantuan siapapun. Anak buah Rana dibunuh tanpa ampun. Vedan berkali-kali dipukul dari belakang. Tapi bukan berarti Vedan akan kalah. Dia mengeluarkan senjata mematikan seperti Jet Li. Lawannya dibuat tumbang satu persatu. Pertarungan semakin sengit terjadi di atas kereta api. Tembak-menembak tidak terhindarkan. Vedan jauh lebih unggul. Satu-satunya musuh yang tersisa tinggallah Rana. Duel besar terjadi. Seperti biasa, jagoan kalah terlebih dahulu. Vedan dipukul dan ditendang. Sampai-sampai topeng Vedan hancur terkena pukul Rana. Vedan tidak mau mengalah, apalagi Rana telah membunuh Sneha. Vedan melampiaskan segala amarahnya. Tidak seharusnya Rana membunuh Sneha. Vedan kemudian mencabut nyawa Rana. Si paling jahat itu meninggal. Vedan berhasil menyelamatkan ribuan korban penculikan. Vedan menutup wajahnya agar tetap tidak dikenali. Biarlah Vedan alias Bagheera menjadi pahlawan rahasia. Vedan akan terus membasmi kejahatan atas nama Bagheera. Sutradara sudah mengonfirmasi akan ada Bagheera bagian yang kedua, dan film pun berakhir.